Banyak orang yang menempuh jalan sesat bersekutu dengan golongan setan laknatullah agar dapat menjadi kaya. Padahal, meskipun kekayaan yang diimpikan berhasil diraih, namun bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan penderitaan batin yang sangat berat. Kisah inilah yang dialami seorang warga di kawasan Bandung Selatan. Demi harta ia nekat terlibat perjanjian gaib dengan siluman ular. Selain jadi pemuas nafsu anak buah iblis itu, ia juga mesti menumbalkan orang-orang yang disayanginya. Untunglah ia dapat hidayah dari Allah dan dapat terlepas dari jeratan siluman ular itu. Kehidupan pria bernama Karta itu sepintas memang senang-senang. Betapa tidak, ia punya rumah mentereng, penggilingan gabah, toko kelontong, plus kendaraan roda 4. Padahal dulunya Karta hanyalah sosok yang dikenal sebagai penjual arang keliling. Hampir setiap hari dia berkeliling kampung dengan arang-arang yang dipikulnya. Meski sudah jadi jutawan, namun ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan kesehariannya. Karta yang hidup berkecukupan ini sama sekali tidak memiliki anak. Bukan berarti Karta atau istrinya mandul. Anak lelakinya yang sematawayang telah mati mendadak dalam usia remaja 15 tahun silam. Sedangkan 7 anak dari ketiga bini mudanya pun meninggal tatkala masih balita. Kini Karta yang telah berusia kepala 5 hidup serumah dengan istri tuanya bernama Sumina. Sementara itu, ketiga istri mudanya satu persatu setiap tahun meninggal dunia tanpa suatu sebab sakit lebih dahulu. Ini semua terjadi karena sesungguhnya Karta dan istrinya terikat perjanjian yang pernah mereka ikrarkan. Keduanya telah bersekutu dengan siluman ular, lelembut pemberi kekayaan penghuni hutan Tegal Agung. Pada waktu-waktu tertentu Karta harus menyiapkan sesaji dalam kamar khusus. Karta lalu duduk bersila menghadap sesaji, sambil mulutnya berkomat-kamit melafalkan mantra pemanggil iblis. Sekira pukul jam setengah 12 malam, tubuh Karta beringsut ke atas pembaringan. Sementara itu, suasana alam di luar rumahnya kian mencekam. Suara kebak sayap kelelawar bagai pembuka tabir akan datangnya makhluk dari alam lain. Dari arah belakang rumah Karta, sekonyong-konyong menyeruak seekor ular yang lumayan besar. Ular ini tubuhnya menggelosor menuju pintu rumah depan. Anehnya, pintu itu langsung terbuka dan tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Lalu ular itu menerobos masuk ke kamar sedang ditempati Karta yang melakukan ritual. Karta sejak tadi menunggu siluman ular langsung menyambut kedatangannya. Siluman ular yang dalam penglihatan Karta seperti sosok seorang putri berparas jelita, langsung mengajak lelaki berkumis itu bersetubuh. Setelah melakukan perbuatan laknat itulah sang siluman meninggalkan tumpukan uang. Kalau hanya melakukan persetubuhan saja dengan siluman, Karta mungkin tidak terlalu risau. Masalahnya, setiap tahun Karta harus menyiapkan tumbal manusia yang merupakan keluarganya. Inilah yang belakangan membuat Karta semakin risau. Apalagi usianya semakin menua.
ia mulai takut mati dan takut akan dosanya. Untunglah suatu ketika ia didatangi teman lamanya yang bernama Setyadi. Mereka berpisah lebih dari 20 tahun, lantaran Setyadi dan keluarganya ikut transmigrasi ke Lampung. Mereka pun bercengkrama tentang pengalamannya selama ini. Namun ada pengalaman pribadi Karta yang tak dibukakannya, terutama perihal asal-usul kekayaan yang dimiliki Karta. Tapi, lantaran Setyadi cukup berpengalaman dalam masalah gaib, akhirnya pembicaraan Setyadi mulai menggelitik tabir rahasia yang ditutup-tutupi Karta. Setyadi pun berjanji menolongnya dengan menghubungi Ustadz Jailani. Singkat cerita, Ustadz Jailani berhasil menaklukkan siluman ular itu dan membebaskan Karta dari perjanjian sesat yang dilakukannya belasan tahun. Sejak kejadian itu, Karta dan istrinya menempati rumah sederhana karena seluruh usaha mereka mendadak bangkrut. Karena merasa trauma berat terhadap peristiwa itu, menyebabkan Karta menderita penyakit jantung koroner, dan Suminah istrinya mengalami sakit tuberkulosis atau TBC. Sangat menyedihkan akhir nasib keduanya. Namun, sebelum ajal merenggut mereka, keduanya kini masih berkesempatan untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat.